bentuk cerita yang bisa yang nyata ataupun berupa hayalan. Ini dalam penggambaran teks naratif. Jauh berbeda dengan yang tadi, yang pertama report dan deskriptif. Kalau deskriptif dan report ini yang nyata. Kalau ini hanya merupakan rekayasa, bohong-bohongan, cerita. Makanya dalam teks naratif ini bentuknya bisa seperti fiksi, novel, ataupun cerita-cerita yang lainnya. Seperti itu. Itu definisinya adalah seperti itu ya naratif ya. Oke, kegunaan atau manfaatnya suatu teks naratif ini untuk apa, Ibu? Ya, kalau kita membaca teks naratif ini akan sungguh luar biasa, menjadi hiburan buat kita. Makanya di sini disebutkan bahwa fungsi dari teks naratif to amuse, entertain, and to deal with actual or vicarious experience in different way. So it has to entertain anyway. Yeah, kalau to tidak, entertain. kalau kita tidak terentertain berarti belum naratif. To make happy gitu ya, seperti itu. Yeah. Oke, itu tadi pengertiannya ya, dan kegunaannya memang lebih kepada pemuasan hati lah begitu ya, untuk tujuan kesenangan ya, entertainment. Oke, sekarang kita bicara lebih teknis sedikit, seperti apa bangun generik atau strukturnya, mungkin bisa dibahas. Ini ada juga generic structure, berbeda dengan yang tadi itu identification description. Kalau yang sekarang ini ada yang disebut dengan orientation. Orientation, kemudian complication, dan resolution. Nah, di dalam bagian orientation ini merupakan pengenalan dalam teks tersebut. Pengenalan maksudnya di sini siapa pelakunya dengan who, di sini dengan what, dengan where, dan why. Ini di dalam yang namanya 5W1H itulah seperti ya. Itu di dalam orientation. Merupakan pengenalan umum dalam teks yang akan kita bicarakan. Nah, selain dari orientation, kita juga harus mengenal di sini ada complication. Ciri yang utama di dalam naratif ada complication. Artinya ada masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku tadi. Harus ada itu ya? Iya, harus ada. Supaya seru. Iya, supaya seru. Sehingga kita bisa membedakan dengan teks yang lainnya. Ada complication. Nah, di sini ada bagaimana cara pengatasan masalahnya. Dibahas dalam resolution. Dan bahkan untuk teks naratif ini, ada yang mengatakan 5 dari generic structure-nya. Yang 5 itu yaitu evaluation dengan reorientation. Evaluation di sini disimpannya adalah sebelum complication. Maksud dari evaluation hanya untuk mengantarkan satu permasalahan dari suatu pengenalan tadi kepada permasalahan untuk sampai kepada complication. Itu evaluation. Sifatnya hanya mengantarkan saja. Sedangkan yang terakhirnya reorientation. Reorientation merupakan kode. Ada pesan moral yang diharapkan oleh penulis. Bagaimana sih pesan moral dari kejadian tersebut? Jadi apa yang diinginkan oleh penulis kepada pembaca? Ini ada dalam reorientation yang disebut juga istilahnya dengan kode. Ini hikmah yang membungkus dari keseluruhan pembabakan yang sebelumnya muncul duluan berarti. Iya, tapi kalaupun misalnya evaluation dengan reorientation tidak dimasukkan ke dalam poin tersebut dalam generic structure, ini tidak mengurangi isi dari cerita tersebut. Jadi yang paling sederhananya ini ada 3 generic structure. Oh, jadi yang istilahnya wajib ada orientation, wajib complication, ada. dan resolution ini ya. Oke, itu tadi dari segi bangun generic ya, atau generic structure. Nah, sekarang kalau bicara soal ciri khas kebahasaannya atau linguistic feature-nya, akan seperti apa itu? Iya. Untuk mempermudah juga kita bisa melihat dari linguistic feature atau ciri kebahasaan, ada individual participant. Individual participant ini juga seperti tadi yang diungkapkan dalam deskriptif, itu yang khusus sifatnya. Untuk apa yang diceritakan dalam teks tersebut. Kemudian past tense, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi present, kalau ini past tense. Kenapa harus past tense? Ini menyatakan suatu kegiatan yang telah lampau. Makanya ini menggunakan bentuk past tense. Selain dari itu ada temporal conjunction circumstance. Ini ada waktu, keterangan waktunya. Cirinya keterangan waktu ada kalimat once upon a time, one day, seperti itu. Itu mesti dalam teks naratif diungkapkan. Selanjutnya ada complication yang tadi. Kemudian resolution, use of relational and mental process. Ini menyangkut tentang kata kerja yang merupakan
action gitu, sehingga apa sih yang terjadi di dalam complication itu akan menunjukkan kepada bagaimana serunya dalam teks tersebut. Sebetulnya kalau dilihat-lihat naratif ini kan tidak mengemukakan fakta sama sekali ya, karena memang beda dengan report atau yang satu lagi itu deskriptif, naratif ya, naratif report. Ini yang sekarang, deskriptif report. Nah, tapi kelihatannya penyusunannya malah lebih kompleks dan sukar begitu. Ada contoh tidak yang bisa diperlihatkan? Oh iya, bisa kita perhatikan dalam contoh teks naratif. Di sini saya ambil salah satu dari modul pendalaman materi teks naratif tentang Jaller is a giant boy. Di sini ada contohnya, bisa kita baca. Sama seperti yang tadi, generic structure, kemudian linguistic picture. Hanya dalam generic structure-nya, yang pertama orientation. Tadi dikatakan bahwa orientation ini menunjukkan suatu pengenalan dari tokohnya. Iya. Kemudian time word, yang tadi circumstance itu long time ago, menyatakan yang dulu, pada waktu dulu. There was a boy in a small village, that boy was Jaller. Dulu ada di suatu desa yang kecil, ada seorang laki-laki yang namanya Jaller. Ini udah ada what-nya, kemudian di mana, ada siapa, gitu. Ini dalam orientation. Ini artinya pembaca baru diajak mengenal satu situasi pembukaan dulu ya, waktu orientation ini ya? Dalam orientation hanya untuk mengantarkan, seperti itu. Oke. Nah, tapi berlanjut kan Ibu, kan harus ada komplikasi. Iya. Di sini dalam paragraf berikutnya, generic structure yang menunjukkan complication. Dalam complication tidak mesti satu paragraf, ini tergantung kepada kejadian-kejadiannya yang diinginkan oleh penulisnya. Ini kebetulan aja singkat kalimatnya, jadi one day when he sailed his ship sank. Ini masalah. Kemudian he swam ashore to the island of Lilliput. Kemudian dia itu berenang ke Kepulauan Lilliput. He was very tired so he fell asleep. Ini masalah-masalah dalam complication dari si Jaller tersebut. Yang harus ada supaya seru tadi itu ya? Iya, seperti itu. Nanti kita bisa happy end atau bagaimana akhirnya? Atau unhappy end. Iya, gitu. Unhappy end. Ini tidak mesti dalam satu teks itu diakhiri dengan kebahagiaan. Bisa sedih juga ya? Iya, bisa sedih juga, tergantung kepada penulis menginginkannya seperti apa. Seperti itu. Tapi itu tadi baru complication ya. Seingat saya kan sebetulnya dia berlanjut ya, tidak berhenti di permasalahan kan. Biasanya ada pamungkasnya begitu. Pamungkasnya ini yang disebut dengan resolution. Bagaimana cara pemecahan masalahnya itu? Apakah dengan happy end atau unhappy, seperti di sini ada contohnya resolution. When he woke up, he made friend with a tiny people. They untied the rope and gave him the food. Nah, ini jadi dia itu menjadi bahagia mendapatkan pertolongan orang lain. Bahkan dia nanti akhirnya bisa merasa karena ditolong oleh orang-orang yang kecil, jadi seolah dia menjadi seorang raksasa di lingkungan orang-orang yang kecil, seperti itu. Saya jadi kepengen tahu cerita Gulliver di negeri Lilliput ini ya. Terus bagaimana? Ada enggak gitu ya? Atau namanya juga naratif, hanya berupa rekayasa atau cerita bohong-bohongan atau imajinasi seorang penulis, seperti itu. Oke. Resolution ini sudah mengakhiri seluruh kemuatan naratif ini berarti akan ditandai seperti itu ya? Iya, ditandai dengan suatu pemecahan masalah. Jadi suatu teks dikatakan naratif, cirinya ada orientation, ada complication, dan resolution. Ini sudah dikatakan sudah baik kalimat tersebut, teks tersebut sudah mencukupi atau memadai dikatakan naratif. Oke, nanti kita lanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis genre atau teks type yang lain. Ibu, kita harus rehat sebentar. Bagi pemirsa yang tertarik untuk bergabung, kami nantikan telepon atau pendapat Anda lewat pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Tetaplah bersama dengan kami, Televisi Edukasi akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Televisi Edukasi. Kami sedang membahas modul Bahasa Inggris untuk para guru Bahasa Inggris Madrasah Tsanawiyah. Dan bagi Anda yang tertarik untuk bergabung, kami nantikan partisipasi Anda lewat pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800